Oke, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Happy Sunday everyone. Saya undang kita semuanya untuk berbaur satu dengan yang lain. Kita beri selamat hari Minggu. Kita katakan hal-hal yang membangun buat saudara kita. Come on kids, you may say good morning friends. Kids, you may greet your friends and say happy Sunday. How are you this morning? How are you kids? How are you kids? I cannot hear you. How are you kids? Praise God. Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Apa kabarnya hari ini? Yes. Are we great? Yes. Apakah kita siap memuji Tuhan pagi hari ini? Memberi yang terbaik bagi Tuhan kita, amen? Yes. Mari kita berdoa. Thank you Jesus. Kami datang pagi hari ini Tuhan di hadapan Engkau. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik bagi Engkau. Merayakan Engkau Tuhan sepanjang minggu Engkau telah menyertai kami. Dan ini saatnya kami bawa syukur kami pagi hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkau telah begitu setia dalam hidup kami. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sebab itu kami katakan Engkau layak untuk menerima segala pujian, segala hormat, penyembahan, pujian lagu-lagu kami Tuhan. Kami mau bawa pagi hari ini bagi Engkau. Allah yang setia, Allah yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Let all the things, let all the songs we give only to you Lord Jesus Christ. Hallelujah. We praise you Lord. Hallelujah. And
You are mighty. Kau perkasa Tuhan. Kau luar biasa. Oh yes God. Wonderful moment. Saat yang indah Tuhan. Saat kami datang di hadapan Kau. Allah yang perkasa. Pencipta langit dan bumi. Kami datang merendahkan diri kami. Di hadapan Engkau. Membawa syukur. Pujian kami. Penyembahan kami. For you are worthy. Yes Jesus. Be
Saudara, pernahkah saudara mengenali seseorang melalui aroma atau parfum yang dipakainya? Bahkan saat kita merindukan orang itu, kadang-kadang kita akan mengambil pakaian untuk kita mencium aromanya agar orang itu terasa begitu dekat dengan kita. Amin. Tahukah saudara bahwa pujian, penyembahan kita seperti aroma ukupan yang berbau harum di hadapan Tuhan, di hadiratnya. Dan saudara bayangkan saat ukupan kita naik di hadapannya, dia mencium aroma itu. Dan saudara bisa bayangkan apa yang Tuhan rasakan saat dia tahu it's him, it's her, itu dia yang datang, itu dia yang datang mendekat kepadaku. Saat Tuhan mencium aroma itu, saat pujian penyembahan kita naik di hadiratnya, itu yang Tuhan rasakan. Hatinya yang begitu gembira, begitu senang, karena kita anak-anaknya dekat dengan dia lewat pujian dan penyembahan kita. Untuk itu pagi hari ini saudara, saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan yang terbaik. Nyanyikan pujian syukur bagi dia, sembah dia. Biarkan pujian kita menjadi ukupan yang berbau harum. Dan Tuhan mengenali kita telah datang kepadanya saat ini. Dia mengenali setiap pribadi kita lewat pujian dan penyembahan kita. Come on, let's sing for him. Oh, here we are, oh Lord. We come to worship. We come to worship. We come to give you sing our song. We come to give you song. Kami datang bagimu Tuhan, karena kami tahu
Yes, Lord. We bless your name. We bless your holy name. For you are worthy, Lord. Karena Engkau layak, Tuhan. Terima setiap pujian kami, penyembahan kami, seluruh hidup kami, Tuhan. Engkau layak, Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Engkau yang telah menjadikan kami, Tuhan. Engkau menjadikan kami untuk menyembah Engkau. Karena firman-Mu berkata bahwa segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan akan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Yes, Lord. Dan kami, Tuhan, kami hendak bersyukur kepadamu, kepada Engkau ya Allah kami, dengan segenap hati kami, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Yes, Lord. Karena kasih setiamu, Tuhan, besar atas kami, atas hidup kami. Dan Engkau telah melepaskan kami dari dunia orang mati yang paling bawah. Thank you, God, thank you. Terima kasih, Tuhan. Engkau yang telah menjadikan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bahkan ketika kami jatuh di dalam dosa, Engkau telah menebus kami dari dunia orang mati. Dan hari ini, Tuhan, dan sampai selama-lamanya, kami akan terus memuliakan Engkau, memuliakan nama-Mu, Allah kami yang hidup. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Engkau, untuk setiap kesetiaan-Mu Engkau. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Engkau, hidup kami hanya bagi Engkau. Dan hari ini, Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami, bahwa mereka adalah milik pusaka Engkau, seperti anak panah, seperti pahlawan yang sedang mempersiapkan anak-anak panahnya. Dan hari ini, Tuhan, kami memberkati kehidupan mereka, memberkati roh mereka, jiwa mereka, tubuh mereka. Dan sungguh, Tuhan, mereka akan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Mereka akan hidup untuk Engkau. Mereka akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau, bahwa kasih mereka akan meluap-luap, berlimpah-limpah akan Engkau. Mereka akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan kekuatan mereka, dengan segenap seluruh hidup mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan hari ini mereka akan belajar firman-Mu. Biar Engkau bersama-sama dengan mereka, berikan mereka roh ketaatan, berikan mereka roh sukacita, berikan mereka attentiveness to listen your word. Bahkan berikan mereka kekuatan, Tuhan, untuk mentaati apa yang mereka dengar, apa yang mereka belajar hari ini. Terima kasih, Tuhan. Biar hidup mereka dan hidup kami semuanya hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kids, you may go to your class. Go to from your left. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Dan perkenalkan, saya Calvin. Saya volunteer di gereja ini. Saya bagian dari tim kepemimpinan gereja Every Nation Manado. Dan pertama-tama saya mengucapkan selamat datang buat kita semua, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti kebaktian secara online. Terima kasih dan kami sangat bersyukur untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini, dan tidak akan pernah henti-hentinya, tidak akan pernah bosan-bosannya. Dari tempat ini kita akan selalu menyatakan why do we exist? Mengapa kita ada, mengapa gereja ini ada? Bahwa gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan untuk itu kita akan hidup di dalam nilai-nilai inti gereja ini, yaitu lordship, ketuhanan, evangelism, penginjilan, discipleship, pemuritan, leadership atau kepemimpinan, dan nilai family atau keluarga. Amin. Dan pada saat ini kita akan memberi persembahan di rumah Tuhan. Saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan di dalam Ulangan 18, Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Jadi ketika kita memberi persembahan di rumah Tuhan, kita mengingat
akan kebaikan Tuhan, bahwa Dia yang membuat kita ada, memberikan kita kekuatan, bahwa memberikan kita kekuatan untuk memberi persembahan dengan maksud apa? Supaya perjanjian Tuhan diteguhkan dalam kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk memberi di dalam rumah Tuhan. Dan kami mengingat bahwa apa yang kami beri Tuhan, apa yang kami bawa di rumah Tuhan, itu semuanya berasal dari Engkau. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyatakan kemuliaan-Mu lewat persembahan yang kami bawa. Terima kasih Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa diberikan secara langsung di tempat ini, secara tunai, ataupun dapat melalui transfer ke rekening bank gereja yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Oke. Dan sambil Bapak Ibu Saudara memberi di rumah Tuhan, ada beberapa informasi pengumuman penting untuk kita semua. Yang pertama, tidak akan bosan-bosannya dari tempat ini juga kita akan selalu mendorong bagi Bapak Ibu Saudara untuk join dalam live group, untuk terhubung di dalam live group, bahwa dalam gereja ini kita punya beberapa live group, ada live group keluarga, ada live group single profesional, bahkan ada live group untuk pelajar mahasiswa. Dan di dalam live group itu saudara bisa bertumbuh bersama, bisa saling menguatkan, saudara bisa saling encourage one another. Dan ini adalah timetable live group, jadwal pertemuan live group. Ada pertemuan live group sepanjang bulan November ini. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di jadwal ini, di timetable ini ada live group one. Jadi sepanjang minggu ini, untuk minggu ini saja ya, minggu ini sudah ada jadwal dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan sampai dengan minggu depan. Oke? Dari hari Rabu itu ada pertemuan live group SEA. Oke, hari Rabu pertemuan live group SEA dan live group SEA dan sekitarnya, SEA Malalayang dan Tateli Kalasei. Selanjutnya hari Kamis ada pertemuan live group INC dan Teens. Oke, minggu ini live group pertemuan INC dan Teens. Dan hari Kamis dan selanjutnya hari Jumat ada juga pertemuan live group Minute. Oke, halo Minute, ada pertemuan live group di sana tanggal 24 November. Dan di hari Sabtu ada 2 pertemuan live group, ada pertemuan live group single profesional dan pertemuan live group Kairagi. Bahkan ada 3. INC Teens juga ada pertemuan live group hari Sabtu. Oke, dan hari Minggu ada pertemuan live group Wanea. Itu jadwalnya. Jadi sepanjang minggu ini kita bisa lihat Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai dengan Minggu ada pertemuan live group. Jadi saudara yang belum terhubung dalam live group, ayo terhubung dalam live group, join dalam live group. Jika saudara belum terhubung dan ingin join, bisa menghubungi saya, bisa menghubungi staf gereja ataupun para pemimpin live group yang ada. Oke? Dan informasi selanjutnya, setiap hari Jumat diingatkan bagi kita semua ada pertemuan doa mingguan. Pertemuan doa mingguan yang diadakan setiap hari Jumat secara online. Diadakan setiap hari Jumat secara online jam 7:30 malam. Nah, melalui Zoom meeting, ID Zoom meetingnya sudah ada di situ dan passcode-nya. Jadi didorong bagi kita semua untuk mari kita ikut pertemuan doa setiap minggu secara online di setiap minggu kedua, ketiga, dan keempat. Karena minggu pertama kita punya pertemuan live group bulanan. Oke? Dan informasi selanjutnya, as we know, sebagaimana yang kita ketahui dan mungkin saudara belum tahu bahwa kita punya Evanescent Campus Student Center di bawah, di lantai 1, INC Manado Student Center. Dan INC Campus sangat berterima kasih bagi kita semua, bagi kita semua yang terus mendoakan adanya Student Center ini. Dan INC Campus juga sangat berterima kasih bagi saudara-saudara yang mau menjadi volunteer, bahkan menjadi fasilitator di dalam Student Center ini. Jadi bagian, bahkan terjun langsung onsite di dalam Student Center ini. Dan INC Kampus Manado juga sangat bersyukur, berterima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang terus mensupport pelayanan ini, baik melalui doa, bahkan melalui pemberian Bapak Ibu Saudara. Dan INC Manado akan
terus meminta dukungan, support dari kita semua melalui pemberian sukarela dari kita semua. Melalui di sini ada beberapa kebutuhan untuk pelayanan student center. Jadi bisa bisa di list di situ, ada kopi, ada Natura, oke? Karena di student center itu ada Natura ya. Ada kopi, teh, susu, beras ada situ enggak? Wah, ada beras. Oke, beras karena mereka akan masak di situ. Ada beras, minyak goreng, frozen food. Oke. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara bingung dengan kita mau pilih yang mana, Bapak Ibu bisa memberikan cash-nya saja atau transfernya saja yang bisa diberikan kepada Saudara Brian. Bisa menghubungi Saudara Brian, dia akan dengan tangan terbuka menerima pemberian kita semua. Oke. Dan informasi selanjutnya, kurang dari 2 minggu, kurang dari 2 minggu lagi, terlebih tepatnya 12 hari lagi kita akan merayakan pranatal Every Nation Church Manado Christmas Celebration. Pada tanggal 1 Desember nanti kita akan mengadakan perayaan Natal bertempat di sini, bertempat di gereja, di gedung gereja. Dan mari bersama saudara-saudara sebagai satu keluarga. Tema dari perayaan Natal kita ini The Gift of Christmas. The Gift of Christmas, hadiah Natal. Kita akan bersama-sama merayakan hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan untuk perayaan Natal kita nanti pada tanggal 1 Desember, mari kita membawa hadiah melalui performance dari setiap life group. Hadiah dari setiap life group dalam bentuk performance. Temanya The Gift of Christmas. Jadi kita akan membawa hadiah di dalam perayaan ini dalam bentuk apa? Performance dari setiap life group. Ada pilihan beberapa performance di situ. Bapak Ibu Saudara, setiap life group bisa memilih. Ada acapella, ada dance, ada pantomim, ada musical, ada drama, komedi, bahkan ada fashion show. Ada Mas Amper. Setiap life group bisa memilih dari pilihan itu, dan kita akan tampilkan performance itu sebagai hadiah buat setiap life group. Are you ready for the word? Saudara siap untuk firman Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan berkhotbah pada siang hari ini. Bapak Berca Marlon Mandiri, dipersilakan. Thank you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenikmatan. Amin. Terima kasih saya ucapkan bagi Pastor Leopold, Bu Lenda, dan teman-teman pastoral team atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk berkhotbah pagi hari ini, menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan untuk sama-sama kita renungkan dan lakukan bersama. Amin. Selama satu bulan ini kita akan belajar dan sedang belajar tentang seri khotbah synchronize. Bagaimana kita mensinkronkan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kehendak Allah dan kehendak saudara dan saya menjadi sinkron. Kenapa kita perlu mensinkronkan kehendak Tuhan, kehendak Allah dengan kehendak kita? Pertama, bahwa kehendak manusia itu bagian besar bersandar pada dua hal ini, saudara. Pertama, kehendak kita dikendalikan oleh perasaan kita. Dan kedua, kehendak kita dikendalikan oleh nalar kita, logik kita. Bagi kaum perempuan mungkin lebih familiar dengan perasaan. Betul, Bapak Ibu, saudara sekalian, setuju? Sebagian besar, tidak semua, sebagian besar. Apalagi yang suami-suami, kalau istrinya lagi PMS, saudara bisa mengalami bagaimana emosi, perasaan dari para ibu-ibu ini tidak stabil ya.
Kalau bicara langsung tensi langsung naik seperti itu. Kehendak manusia dikendalikan oleh perasaan, dan bagi laki-laki kehendak kita sebagian besar dikendalikan oleh logik kita, oleh nalar kita. Ini penting atau enggak sih? Ini berguna atau enggak? Ini nyata saudara, ketika saudara bisa rasakan atau alami, mungkin saya alami itu, bagaimana ketika saya pergi membeli sesuatu dengan teman istri saya, dan istri saya pergi membeli sesuatu ditemani oleh saya. Lama waktu yang dibutuhkan oleh istri saya untuk berbelanja sangat lama, saudara. Dia perlu ini, pikir itu. Perasaannya berbicara begitu banyak. 1 jam, 2 jam tak terasa, sudah 3 jam ini, belum selesai ini beli ini semua ini. Karena perasaan berbicara. Perasaannya menentukan kehendaknya. Kalau saya, laki-laki, berbeda. Sebelum pergi belanja saya tahu ini harus yang saya beli adalah ini, benda ini. Harganya range-nya dari sekian sampai sekian. Kalau lebih tidak boleh beli, kalau di bawah itu boleh. Jadi pergi ke tempat untuk belanja sudah tahu, oh ini, tak beli, kasir, selesai. Atau ada bapak-bapak yang lama sekali kalau belanja, atau teman-teman yang laki-laki, lama untuk membeli sesuatu. Lama di menunggu antri mungkin di kasir. Tetapi beginilah kehendak manusia, saudara. Kehendak manusia itu dikendalikan oleh perasaan dan nalar kita. Setuju atau tidak setuju, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan penting bagi kita untuk belajar bagaimana kehendak kita diselaraskan, disinkronkan dengan kehendak Tuhan. Karena apa, saudara? Ini alasannya. Karena pertama, kehendak Tuhan itu tidak berubah. Katakan tidak berubah. Kalau manusia berubah-berubah, saudara, perasaan, apalagi perempuan. Tapi Tuhan tidak berubah. Alasan yang kedua, kehendak Tuhan tidak terbatas. Kalau nalar manusia sangat terbatas, saudara. Apakah arti otak kita yang sebesar bakpao ini? Sebesar biapong ini. Mengerti akan kehendak Tuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu penting bagi kita untuk sadar bahwa ketika kehendak kita dikendalikan oleh perasaan, kehendak kita dikendalikan oleh nalar kita, oleh logik kita, kita perlu selaras dengan kehendak Tuhan yang tidak berubah dan tidak terbatas, saudara. Karena apa, saudara? Karena ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kehendak kita, ketika itu diselaraskan dengan kehendak Tuhan, maka tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita, ketika kita dilahirkan di dunia ini, ada satu tujuan yang mulia yang Tuhan tahu dalam hati kita, dalam hidup kita, yang hanya bisa tercapai ketika kita selaras dengan kehendak Tuhan. Kita selaras dengan kehendak Allah yang tidak berubah dan tidak terbatas. Kehendak Allah diselaraskan dengan kehendak saya. Katakan, kehendak Allah diselaraskan dengan kehendak saya. Karena kalau tidak selaras, tujuan Tuhan tidak akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan di Mazmur 33 ayat 11 berkata bahwa tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun, tidak berubah, tidak terbatas. Itulah kehendak Tuhan, saudara. Rencananya bagi kehidupan kita itu tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Dia tidak berubah, dia tidak terbatas. Dan Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan yang kita sembah. Ketika kita bersandar kepada perasaan kita yang berubah-berubah, kita berada dalam bahaya. Ketika kita bersandar pada nalar kita yang terbatas ini, kita menjerumuskan diri kita. Bahkan ketika kita menaruh harapan kita kepada dunia ini, dunia yang berubah-ubah. Amin. Saudara setuju bahwa dunia ini berubah, sementara berubah? Iya, sementara berubah. Sekarang cuaca lagi panas.
dibandingkan dengan tahun lalu, 5 tahun lalu berbeda. Suhunya jadi lebih panas. Orang-orang jadi tidak nyaman. Dunia ini berubah dan ketika kita bersandar pada sesuatu yang tidak berubah dan tidak tetap, kita berada dalam suatu bahaya dalam hidup ini. Kita harus sinkron, kita harus bersandar kepada sesuatu yang tidak berubah, yang tetap sama. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Allah yang tidak berubah memberikan kita rasa aman dan pengharapan dalam hidup ini. Ketika kita bersandar kepada Tuhan yang tidak berubah dan tidak terbatas, ada rasa aman dalam hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi, saya tahu bahwa kasih Allah tidak berubah. Apapun yang terjadi, pengharapan saya dalam Dia tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah bergeser. Itulah kenapa kita belajar seri Synchronize. Menyelaraskan kehendak Allah dengan kehendak kita. 2 minggu yang lalu, Pastor Rifo membagikan ayat ini, saudara. Roma 12 ayat 2, bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak Allah itu selalu baik, katakan selalu baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Yang kedua dikatakan bahwa kehendak Allah itu berkenan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa pleasing. Memberikan kesenangan dalam hidup kita. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu membawa kesenangan, satisfaction yang tidak ada gantinya, saudara. Amin. Dan yang ketiga bahwa kehendak Allah itu sempurna. Sama seperti apa yang dinyanyikan oleh Andre and the Backbone. Sempurna. Tetapi bukan manusia yang sempurna, tapi Allah lah yang sempurna. Amin. Kehendaknya lah yang sempurna. Oleh karena itu kita penting untuk tahu bahwa Tuhan dan kehendaknya itu baik dalam hidup kita. Ketika kita mengalami tekanan dalam hidup ini, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan ketika kita dalam kesulitan, kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu selalu sempurna dalam kehidupan kita. Tidak akan mencelakakan hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu perspektif yang benar, cara pandang yang benar. Right view. Sama yang dibagikan oleh Bapak Calvin minggu lalu. Bagaimana kita melihat dengan benar. Bagaimana kita melihat dengan benar tentang Tuhan itu akan menentukan bagaimana kita mengasihi Dia dan hidup untuk Dia. Amin. Bagaimana saudara mengenal pasangan saudara akan menentukan seberapa besar saudara mencintai dan mengasihi dia. Dan ada pepatah bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Dia. Itulah cara pandang yang penting ketika kita menjalani kehidupan kekristenan kita dalam hari-hari kita. Dan kehendak Allah itu ada 3 bagian penting, saudara. Kehendak Allah itu ilahi. Katakan ilahi. Maksudnya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia berdaulat. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap Dia Tuhan yang berdaulat. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan tetap berdaulat. Kadang kita tidak mengerti apa maksud dari rencana Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita harus percaya bahwa kehendak Tuhan itu ilahi. Kita tidak perlu mengerti semuanya. Karena semakin kita berusaha untuk mengerti Allah, kita akan tidak pernah bisa mengerti Allah. Karena Allah hanya bisa mengerti oleh pribadi manusia, ditentukan oleh seberapa besar Allah membuka dirinya untuk dikenali. Saudara mengerti maksudnya? Bahwa kita
tidak akan pernah bisa mengenal Allah sepenuhnya. Karena kalau kita bisa mengenal Allah sepenuhnya, dia bukan Allah. Tetapi Allah membuka dirinya, memperkenankan kita manusia untuk mengenalnya lebih jauh. Sehingga kita bisa mengenalnya, tetapi tidak sepenuhnya. Amin. Bahkan sampai kita di sorga nanti, kita pun tidak akan pernah bisa mengenal Allah sepenuhnya. Karena itulah sebabnya dia disebut sebagai Allah, Tuhan. Amin. Kita hanya bisa mengenal Allah ketika kita menjadi Allah. Amin. Yesus datang ke dunia ini adalah Allah yang menjadi manusia. Hanya Yesus yang bisa mengerti siapa Allah seutuhnya. Oleh karena itu dia berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Melalui Yesus kita bisa mengenal Allah, walaupun tidak sepenuhnya. Itulah kehendak ilahinya. Kedua adalah kehendak moral. Kehendak moral Allah sesuai dengan standar kebenaran. Saudara, apa yang terjadi sekarang antara Palestina dan Israel terjadi ketika manusia tidak hidup sesuai dengan standar Allah, kehendak moral Allah. Ketika manusia tidak sesuai dengan hidup tidak sesuai dengan kehendak moral Allah, maka kekacauan terjadi. Kejahatan terjadi. Karena manusia tidak sesuai, hidup tidak sesuai dengan kehendak moral Allah. Ini yang dipertanyakan oleh orang-orang ateis. Kalau Allah itu ada, mengapa ada kejahatan? Tetapi kehendak Allah itu jelas. Ketika manusia, ketika kita tidak hidup sesuai dengan kehendak dan standar moralnya yang tinggi itu, maka kehidupan kita akan kacau. Oleh karena itu, ia ingin kita hidup sesuai dengan standar moral yang dikehendakinya. Dan yang terakhir adalah kehendak Allah itu kehendak yang pribadi. Maksudnya bahwa Tuhan memiliki kehendak pada masing-masing kita. Amin. Allah memiliki kehendak pribadi bagi seorang Berce Mantiri. Allah memiliki kehendak pribadi bagi seorang Grego Wakano. Allah memiliki kehendak pribadi bagi Bapak Donald Ruung. Allah memiliki kehendak pribadi bagi saudari Indri. Masing-masing kita ada kehendak Tuhan. Ada maksud dan tujuan Tuhan yang ingin kita genapi dalam hidup ini ketika kita sinkron dengan kehendak Dia. Oleh karena itu kita tidak boleh dan tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Amen? Karena ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, maka timbullah rasa tidak bersyukur. Dia so begini, kita masih begini. Dia so begitu, kita masih begini. Dia so ada ini, kitanya ada itu. Seperti itu saudara. Karena kehendak Allah itu pribadi. Masing-masing kita memiliki tujuan yang spesifik di hadapan Tuhan. Untuk inilah kita perlu disinkronkan. Amin. Untuk inilah kita perlu selaras dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Diperlukan sikap yang benar. Diperlukan cara pandang yang benar. Dan setelah kita memiliki kehendak, memiliki cara pandang yang benar, kita mengenal, kita mengetahui kehendak Tuhan. Bahwa Dialah Tuhan yang tidak berubah dan tidak terbatas. Dia memiliki kehendak yang ilahi, dia memiliki kehendak moral yang tinggi, dan dia memiliki kehendak yang pribadi bagi masing-masing kita. Oleh karena itulah diperlukan sikap yang benar. Satu Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Saya punya ayatnya di layar. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, sehingga kami merenungkan firman-Mu, berikan kami pencerahan
agar kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu, dan oleh Roh Kudus kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tekan dulu Bapak Ibu. Saudara, surat 1 Korintus ditulis Paulus dengan dua tujuan utama. Pertama, Paulus menentang akan pengajaran-pengajaran sesat kaum Judaizer yang pada saat itu mereka ingin menambahkan adat istiadat Yahudi kepada kebenaran yang sudah Kristus nyatakan di atas kayu salib. Jadi orang Kristen yang pada saat itu perlu untuk menjadi seperti orang Yahudi. Makanya disebut Judaizer. Yang kedua, Paulus menulis kitab 1 Korintus ini adalah untuk menentang dengan imoralitas yang terjadi di kota Korintus. Korintus merupakan ibu kota dari salah satu provinsi dari Kekaisaran Romawi, provinsi Akaya. Korintus merupakan kota yang besar, di mana begitu banyak aktivitas yang terjadi di kota itu, dan orang-orang percaya pada waktu itu diserang oleh salah satu ajaran sesat yang namanya Gnostis. Gnostis itu intinya seperti ini, saudara. Jadi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Dan menurut mereka karena tubuh ini akan binasa, tubuh akan mati, maka tidak apa-apa bagi yang barang fana itu untuk hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jiwa mereka dan roh mereka menyembah Tuhan, sementara tubuh mereka dipersembahkan untuk sesuatu yang immoral. Itulah yang terjadi pada saat surat 1 Korintus ini ditulis. Dan sebenarnya situasi yang terjadi saat itu sebenarnya hampir mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Bagaimana kita mungkin bisa berada di tempat ini, tapi mungkin pikiran kita tidak ada di sini. Kita sedang beribadah, tetapi hati kita mungkin tidak betul-betul fokus pada Tuhan. Begitupun ketika kita bekerja atau kita kuliah, seolah-olah ketika kita ada di tempat kerja, kita hidup sesuai dengan kita hidup dengan situasi di tempat kerja kita atau situasi di tempat kuliah kita, tempat sekolah kita. Kita tidak hidup sesuai dengan standar Tuhan. Dan melalui surat ini, 1 Korintus 6 ayat 19, Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Saudara, pada saat Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah, Tuhan menghembuskan nafas hidup pada Adam. Ada satu bagian Allah yang ditaruh di dalam tubuhnya Adam, yaitu rohnya. Amen. Jadi ada bagian dari Tuhan yang masuk dalam tubuh Adam. Tuhan menghembuskan nafas hidup pada Adam. Dan ketika Adam berdosa, Tuhan katakan, ketika kamu makan buah ini kamu akan mati. Roh tersebut yang Tuhan berikan mati. Hubungan Allah dan manusia terpisah. Di zaman Musa, Tuhan hanya hadir di ruang Maha Kudus. Tidak semua orang Israel, bahkan tidak semua imam bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya imam yang betul-betul menguduskan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk menghadap Tuhan di ruang Maha Kudus, yang bisa masuk ke tempat tersebut untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Di zaman para nabi, Roh Tuhan datang kepada nabi yang menyampaikan
suaranya hanya seperti hinggap, menyampaikan suara Tuhan dan dia pergi lagi. Dia tidak tinggal tetap. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dia memulihkan hubungan antara manusia dan Allah yang terputus. Dan Rohnya yang kudus sekarang tinggal dalam kita. Itulah yang Paulus sebut bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dalam tubuh kita ada roh Tuhan. Jadi kemanapun kita berada, itu seperti gereja yang berjalan. Amin. Bukan hanya gedung gereja ini tempat kita berkumpul tiap hari Minggu. Bukan. Ketika saudara di kampus, saudara kuliah, saudara adalah gereja di sana. Orang-orang bisa menemukan Tuhan di sana lewat pribadi saudara. Ketika saudara pergi di kantor, bekerja, beraktivitas, berinteraksi dengan orang lain, saudara adalah gereja, tubuh Kristus, yang dimana roh Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan Rohnya yang kudus yang diam di dalam kita akan menolong kita untuk memiliki sikap yang benar. Amin. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan. Berbicara lebih lagi dalam hidup kita. Tentang apa yang harus kita pilih dalam hidup ini. Dan sekali lagi, tergantung dari saudara dan saya. Maukah kita memberi ruang bagi dia untuk berbicara? Maukah kita taat bagi dia untuk berbicara dalam kehidupan kita? Dan ketika dia sudah berbicara, apakah kita akan melakukannya? Atau masih menimbang-nimbang? Tapi satu hal yang pasti, ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, bait Tuhan, tempat di mana Rohnya yang kudus berdiam. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan hewan, kita tidak perlu lagi mempersembahkan apapun pada Tuhan, tetapi yang Tuhan minta adalah kita mempersembahkan hidup kita, amin, sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Jadi tubuh ini bukan milik kita lagi. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Ketika saudara memutuskan untuk membeli sesuatu, saya percaya bahwa saudara tahu bahwa barang yang saudara beli pasti berguna. Amin. Atau ada di sini yang beli barang asal-asal. Asal scroll, tak, ranjang kuning, tak, bayar. Ada yang begitu? Tidak ada, men. Kita pasti membeli sesuatu dengan tujuan. Ada maksud dari kita membeli sesuatu itu. Satu barang. Dan sama seperti apa yang telah Kristus lakukan bagi kita semua. Ketika dia mati di kayu salib, dia membayar kita. Tidak cicil saudara, tapi lunas. Amen. Kristus telah membayar tubuh kita ini. Lunas. Tidak kredit. Tidak melalui pihak leasing. Amen. Lunas. Jadi ketika Yesus telah membayar hidup kita, tubuh kita lunas. Janganlah kita menggadaikan tubuh kita untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin.
sikap yang benar, the right posture, lahir dari kesadaran penuh bahwa kita adalah milik Tuhan. Ketika kita bangun pagi hari, kita perlu merenungkan ini, saudara. Kita perlu mendeklarasikan, Tuhan, hari ini dengan kesadaran penuh, aku tahu bahwa aku adalah milik-Mu. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita katakan lewat mulut kita, seharusnya mencerminkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Amin. Kita tidak akan mengizinkan mata kita melihat sesuatu yang di luar dari kehendak Tuhan. Amin. Kita tidak akan mengizinkan telinga kita mendengarkan sesuatu yang tidak benar, karena kita tahu telinga kita adalah milik Tuhan. Kita tidak akan mengizinkan mulut kita mengeluarkan perkataan yang tidak benar, karena kita tahu bahwa mulut kita adalah milik Tuhan. Dia telah membayarnya lunas. Karena kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, dikatakan karena itu. Karena kita adalah baitnya yang kudus. Kita adalah tempat di mana Roh Kudus berdiam. Dan kita telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu, inilah respon kita, saudara. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sama seperti Galatia 2 ayat 20 berkata bahwa, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kehidupan yang kita hidup sekarang bukanlah kehidupan kita lagi, melainkan kehidupan di dalam Yesus. Ya, benar, kita masih daging. Amen. Selama kita masih hidup, masih ada kemungkinan bagi kita untuk jatuh dalam dosa karena kita masih dalam daging. Tetapi iman kepada Anak Allah, itulah yang menguatkan kita untuk hidup di dalam Kristus. Iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, inilah momen bersejarah di Piala Dunia 2022. Prancis lawan Argentina. Kita tahu hasilnya, Argentina juara dunia lewat tos-tosan, adu penalti. Tetapi ini mungkin kejadian yang paling akan selalu diingat oleh striker Prancis ini. Nomor 12, Randal Kolo Muani. 90 menit telah berakhir, 2 kali 15 menit babak kedua. Mereka sedang berada di penghujung babak perpanjangan waktu. Randal tinggal berhadapan dengan Emi Martinez, kiper Argentina. Tetapi karena kiper Argentina berada di posisi yang tepat, sehingga tendangan dari striker Prancis tidak masuk ke gawang. Kalau itu masuk, selesai, sejarah berubah. Prancis juara Piala Dunia 2 kali berturut-turut. Tetapi karena kiper Argentina berada di posisi yang tepat, bola tidak masuk. Mereka juara dunia. Dia kiper terbaik. Sikap yang benar, postur yang benar akan menolong kita untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berada di posisi yang selaras dengan kehendak Tuhan, maka tujuan Tuhan akan digenapi dalam hidup kita.
Saudara, hidup kita ini tidak seperti suatu garis lurus. Amin. Kita belajar di Victory Weekend. Tidak seperti garis lurus, tetapi dari satu koordinat kepada koordinat yang lain. Ketika kita selaras dengan kehendak Tuhan, kita berada di posisi yang tepat, kehendak Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita melangkah lagi selaras dengan kehendak Tuhan, kita semakin dekat dengan janji Tuhan. Kita selaras dengan kehendak Tuhan, hidup bahwa dengan penuh kesadaran bahwa tubuh kita adalah bait rohnya dan kita telah dibeli, maka kita akan semakin dekat dengan janji Tuhan. Semakin dekat dengan janji Tuhan. Hanya ketika kita berada di posisi yang tepat. Kalau tidak, gol saudara. Prancis juara dunia. Iblis menang. Dan kita gagal mengenapi rencana Tuhan dalam hidup ini. Kita diciptakan satu tujuan yang spesifik dalam hidup ini. Saudara berbeda dengan orang yang di samping kiri kanan saudara. Saudara spesial karena ada satu tujuan Tuhan yang ingin digenapi dalam hidup ini. Dan kita hanya bisa mencapai tujuan Tuhan dengan sikap yang benar, dengan sikap yang selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Untuk itulah kita perlu selaras dengan kehendak Allah. Kehendak Allah selaras dengan kehendak saya. Kehendak Tuhan harus selaras dengan kehendak kita pribadi. Karena hanya dengan selaras dan sinkron dengan kehendak Tuhan, tujuan Tuhan digenapi dalam hidup ini. Dan pada akhirnya, Dia yang dipermuliakan. Amin. Ketika saudara berhasil, Tuhan dipermuliakan. Ketika saudara mencapai tujuan Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan dipermuliakan. Untuk itulah kita semua ada dan eksis di dunia ini. Selaras dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan sikap yang benar kita bisa menyelaraskan kehendak Allah dan kehendak kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, oleh karena karya salib-Mu, oleh karena kematian Kristus di kayu salib, kami boleh mendapatkan status yang baru, kedudukan yang baru, bahwa kami adalah bait-Mu Tuhan, dan Roh-Mu diam di dalam kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk menghormati Roh-Mu yang kudus yang diam di dalam kami. Tuhan, kami membuka hati kami bagi Roh-Mu yang kudus berbicara dalam hidup kami. Berikan kami kepekaan ya Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu, suara-Mu yang lembut, yang akan menuntun kami setiap waktu, yang akan menuntun kami dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup kami. Biar Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami semakin hari semakin selaras dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena salib-Mu
Engkau telah membayar kami lunas oleh darah anak domba. Kami adalah milik Engkau ya Tuhan. Kami bukan milik kami lagi. Kami milik-Mu Tuhan. Kami seutuhnya milik-Mu. Tubuh, jiwa, perasaan, kehendak kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau. Biar hidup kami sungguh-sungguh menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Engkau. Tolong kami ya Tuhan dalam hidup kami untuk selaras dengan firman Engkau. Karena kami tahu jika kami hidup sesuai dengan kehendak Engkau, kemuliaan Engkau dinyatakan dalam hidup kami. Karena untuk itulah kami hidup, untuk mengenal Engkau dan mempermuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar Engkau Roh Kudus berbicara lebih lagi dalam hati kami, menyadarkan kami Tuhan, mengajar kami, menuntun kami sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman. Di dalam nama-Mu yang kudus dan mulia kami berdoa. Amin. Kita menyembah Tuhan bersama. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Thank you Lord. Amen. Yes. Biar roh Engkau yang tinggal di dalam diri kami Tuhan, menuntun kami untuk melakukan kehendak Engkau Yesus. Kau hadir di sini, bahkan di dalam diri kami Kau ada Tuhan. Di dalam kami ada roh Engkau. Thank you Jesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh Kau Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami, bahkan di dalam diri kami. Bait Engkau Tuhan. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
kasih Tuhan akan firman-Mu. Saat ini hamba berdoa, Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman kami. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat memahami betapa tinggi, lebar, dan dalam kasih-Mu bagi kami. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk kami semakin teguh di dalam iman keyakinan kami kepada Engkau. Dan lewat firman-Mu Tuhan, kami mendapatkan suatu pengertian bahwa Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Dan hidup kami akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berikanlah kami keberanian, iman yang kuat untuk kami semakin teguh di dalam pengharapan kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu bagi firman-Mu, sehingga firman itu akan tinggal tetap dalam hati dan pikiran kami, dan firman-Mu akan tumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Diberkatilah kami pada saat ini. Tuhan memberkati menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, dan terimalah keberhasilan, kesuksesan diberikan kepada Engkau di dalam nama Yesus. Kami pulang dalam damai sukacita Tuhan menyertai kami di dalam nama Yesus. Amin.